Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari ahkamut taharah dan dari bab sebelumnya tentang bagaimana penjelasan dari sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Dan sifat wudu itu diterangkan oleh para ulama ada dua macam ya. Ada sifat wudu yang dia merupakan batas wajibnya, ya. Dan ada yang dia merupakan batas hal yang menyempurnakan. Ya, kalau yang dikatakan batas wajibnya itu yang diterangkan di ayat di surah Al-Maidah yang sudah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, orang-orang beriman, jika kalian ingin berdiri salat, maka cucilah wajah-wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi kalau batasan cukupnya yang dikatakan wajibnya, kalau dia berwudu langsung mencuci muka, mencuci wajah, itu yang dikatakan batasan wajibnya. Ya, ketika dia cuci wajahnya, maka sudah cukup. Dan dalam masalah ini, dari situ dia mulai mencuci wajah, ya, kemudian tangan sampai siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki sampai ke mata kaki. Itu menurut satu pendapat ya di kalangan para ulama. Dan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bagaimana kaifiat wudu itu yang lengkapnya. Walaupun ada yang mengatakan bahwasanya ayat tadi itu ditafsirkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diterangkan atau yang sudah kita baca dari rincian syarat, kemudian ada rukun dan sunnah-sunnah wudu. Nah, pokoknya dalam masalah ini seorang mengetahui apa itu yang dikatakan syarat wudu dan rukun wudu. Atau kalau dilihat dari bahasa atau yang sudah kita baca dari bahasa Syekh Shalih Fauzan, beliau bahasakan dengan bahasa furudul wudu. Dan itu yang dipakai juga oleh para ulama yang lain. Nah, itu yang pokok yang harusnya dia perhatikan saja. Syarat wudu ada 8, kemudian rukun wudu ada 6, atau furud wudu ada 6. Selain daripada itu adalah hal yang disunnahkan, dan itu jumlahnya sangatlah banyak. Ya, apa yang diterangkan pada pembahasan sebelumnya itu bukan pembatasan. Ada lagi hal-hal yang lain yang mungkin bisa ditambah dalam masalah ini. Baik. Kita lihat dari penjelasan beliau. Di sini beliau terangkan kepada kita dari kesimpulan penjelasan sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang kita jadikan patokan dalam masalah ini ada beberapa hadis, ya. Dan yang paling sering dipakai adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis Utsman bin Affan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Ya, ada juga dalam hadis Abdullah bin Zaid ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, itu juga dari hadis pokok dalam masalah penjelasan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Nah, kita lihat dari hadis itu, walaupun di sini Syekh Shalih Fauzan kayaknya beliau tidak membawakan ya hadis itu secara lengkap. Nah, dalam sifat wudu ini. Tapi itu hadis diterangkan dalam buku-buku fikih ya, oleh para ulama. Dan oleh para ulama. Kita baca hadisnya, diterangkan oleh Maula Utsman bin Affan, yaitu Hamran. Nah, ketika itu kata beliau dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya, anna Utsman da'a bi wudu'in faghasala kaffaihi thalatha marrat thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat thumma al-yusra min mithla dhalik thumma massaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlaihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Dan kata Maula Utsman bin Affan ini, itu yang bernama Hamran ya, kata beliau sesungguhnya Utsman bin Affan pernah meminta air untuk wudu. Di sini dibahaskan dengan wudu. Ini sudah kita bahas di definisi wudu ya. Kalau dia dibahasakan dengan wudu, itu berarti bermakna air. Kalau dibahasakan dengan wudu, maka itu perbuatan dari wudu tersebut. Nah, di situ diterangkan, kata beliau, faghasala kaffaihi thalatha marrat. Beliau mencuci tangannya 3 kali. Ya. Kemudian beliau berkumur-kumur menghirup air serta mengeluarkan air. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian beliau mencuci tangan yang kanan sampai ke siku 3 kali. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya. Kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan sampai ke mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri seperti itu juga. Kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Dan beliau berkata di situ Utsman bin Affan, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Nah, beliau berwudu seperti wuduku ini. Ya, ini hadis Utsman bin Affan ya, yang diterangkan oleh kebanyakan para ulama dalam masalah ini. Dan di sini Syekh Shalih Fauzan menerangkan dari pembahasan masalah itu. Kata beliau, setelah engkau mengetahui dari syarat-syarat wudu, dan furud-furud wudu, sunnah-sunnah wudu, dan apa yang telah berlalu dari penjelasannya, dan maka hendaknya kamu kata beliau memperhatikan dari penjelasan sifat wudu itu, yang dengannya ya hukum-hukum tadi itu akan dipraktekkan. Itulah sifat wudu ya yang sempurna, yang tercakup padanya furud al-wudu serta sunnah-sunnah wudu itu dari dalil-dalil dalam masalah ini. Ya, dia akan terangkan kepada kita dari kesimpulan dalam masalah itu ya. Nah, adapun sifat wudu
Jadi boleh gabungkan di sini ya antara syarat, boleh gabungkan antara furud wudu dan sunnah-sunnah wudu. Ya, kalau dibahasakan arkanul wudu serta sunnah-sunnah wudu. Baik. Adapun syarat-syarat wudu kan dia dipenuhi sebelum berwudu ya, sudah kita terangkan. Muslim balik, muslim mumayyiz, berakal, kemudian dia berniat. Nah, dia memakai air yang suci, mensucikan, yang boleh dipakai. Nah, itu sudah diterangkan. Ya. Dan seterusnya dari syarat-syarat wudu itu. Ya, yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, ya kalau dia sudah buang air, dia istinja terlebih dahulu, dan dia hilangkan dari hal-hal yang menghalangi dari sampainya air ke kulit. Ini dari syarat wudu. Nah, adapun pembahasan masalah sifat wudu itu, dia berbicara tatkala seorang telah masuk pada kaifiat wudu itu sendiri. Itulah tadi perputaran kata beliau. Ada di situ rukun wudu dan ada sunnah-sunnah wudu, bergabung di situ semuanya. Dipaham ya? Bergabung semua di situ. Ya. Beliau terangkan kesimpulannya. Jadi beliau terangkan di sini kesimpulan-kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Jadi seorang ketika ingin berwudu dia berniat, dari uraian beliau di sini ya. Nah, pada apa yang dia ingin wudu dari salat tersebut. Ya, kalau ingin salat zuhur misalnya, dia berwudu niat untuk salat zuhur ataupun salat wajibnya. Ya, mungkin pula salat asar seperti itu juga, maghrib, isya, subuh. Dan kemudian yang kedua yang sudah kita lewat ya, tentang masalah niat ini. Ya, dari syarat wudu. Kemudian yang kedua yaitu dia membaca bismillah. Ya, ini sudah diterangkan ya. Sudah diselang pendapat di kalangan ulama. Tapi yang lebih hati-hatinya dia baca bismillah. Karena ada yang berpendapat dia rukun, ada yang berpendapat dia wajib, ada yang berpendapat dia adalah sunnah wudu. Jadi kalau dia ingin lebih hati-hati, dia baca saja agar dia keluar dari silang pendapat dalam masalah ini. Nah, karena telah warid hadis yang sudah kita bacakan ya, kata Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca nama Allah. Ya, baik. Kemudian yang ketiga dari urutan yang boleh terangkan di situ adalah mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Yang tadi yang sudah diterangkan di hadis Utsman tadi. Nah, faghasala kaffaihi 3 marrat. Beliau mencuci kedua tangannya 3 kali. Diterangkan di hadis yang lain, ya, beliau mencuci kedua telapak tangannya dari sifat wudu juga di luar dari bejana. Ya, jadi dia tidak masukkan tangannya di situ ya. Sebelum beliau memasukkan ke dalam bejana, beliau cuci dulu kedua telapak tangannya di luar. Itu sudah kita bahas kemarin dalam pembahasan masalah wudu ini. Baik. Ya, kemudian yang berikutnya dari urutan berwudu yaitu dia berkumur-kumur 3 kali, dan juga dia menghirup air 3 kali, serta dia mengeluarkan airnya 3 kali. Nah, tapi dia keluarkan dengan tangan kirinya ya. Kalau tadi berkumur-kumur dengan tangan kanannya begitu. Nah, tapi ini dilakukan sekalian ya. Dilakukan sekalian. Ya.
Karena diperhatikan tadi di hadis, "Tsumma tamadmada wastansyaqa wastanthara." Ya. Diterangkan di hadis yang lain tentang bagaimana cara berkumur-kumur dan menghirup air serta istinsyak itu istinthar, dikeluarkan airnya. Itu ada beberapa riwayat ya. Dan yang lebih mudahnya diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Ini dari sifat hadis yang menerangkan tentang sifat wudu ya. Dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Situ diterangkan dalam hadis tersebut ya, bahwasanya thumma adkhala yadahu famadmada wastansyaqa ya min kaffin wahid yaf'alu dzalika thalathan. Kemudian Nabi SAW ya, memasukkan tangannya dalam bejana ya. Nah, ya, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air dari satu telapak tangan. Dari satu apa? Telapak tangan. Ya. Beliau lakukan perkara itu 3 kali. Jadi begitu ya, 1 kali cedukan air tersebut dia bagi 2. Separuh untuk berkumur-kumur dan separuh untuk apa? Menghirup air. Ya, setelah dia hirup airnya kan dia keluarkan pakai tangan kirinya tentunya. Itu air tidak dimasukkan dalam tenggorokan ya. Nah, itu cara yang paling mudah. Ada juga cara yang lain yang diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari cara berkumur-kumur dan menghirup air. Ya, tapi ini agak berat ya. Nah, diterangkan di situ dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, thumma tamadmada wastanthara thalathan. Ya, yumadmidu wastanthara atau yumadmidu wastanthiru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Ya. Kemudian beliau berkumur-kumur, itu Nabi SAW berkumur-kumur dan menghirup air. Dan tentunya di sini menghirup air dan juga dia keluarkan airnya. Beliau mengeluarkan airnya. Ya. Beliau berkumur-kumur dan menghirup air serta mengeluarkan airnya dari air yang dia ambil darinya. Dan baik. Jadi dia bagi 3 itu telapak tangan tadi ya, satu telapak tangan dia bagi 3 di situ. Dia bagi 3. Dan itu agak berat ya kemungkinan. Ya. Jadi separuh sepertiga dia pakai dulu berkumur-kumur air, kemudian dia keluarkan, tapi tidak habis air di tangannya. Kemudian yang kedua dia pakai lagi. Ya, dia hirup lagi sepertiga lagi, berkumur-kumur, dan dia keluarkan. Nah, yang ketiga kali dia habiskan air tersebut. Ya, sepertiga yang ketiga. Seperti itu juga, berkumur-kumur, menghirup air dan dia keluarkan airnya. Ya, tapi itu agak berat ya. Nah, agak berat. Yang paling mudah tadi kaifiat yang pertama tadi yang sudah diterangkan. Nah, beliau mengambil air dengan tangannya dan beliau berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkan airnya. Ya, beliau lakukan perkara itu 3 kali. Walaupun hadis ini juga bisa dipahami kayak tadi ya. Ya, dan kaifiat tadi itu dia bagi 3. Satu telapak tangan tadi itu dia bagi 3 di situ. Dia bagi 3. Dipahami ya, dari air yang dia pakai. Sepertiga pertama dia dia pakai untuk kumur-kumur, menghirup air dan dia keluarkan airnya. Sepertiga yang kedua seperti itu juga. Sepertiga yang ketiga seperti itu juga. Jadi hanya 1 kali dia ambil air, kemudian dia lakukan 3 kali kayak tadi.
Ya, hadis yang kedua tadi itu saya perbaiki tadi ya. Jadi tadi yang pertama untuk hadis riwayat Al-Bukhari Muslim tadi. Ya. Hadis yang kedua adalah kaifiat yang telah kita terangkan tadi, yang kaifiat yang pertama. Diambil 3 kali cidukan. Pada tiap kali cidukan tadi itu dia gabungkan di situ antara berkumur-kumur, menghirup air, dan dia keluarkan apa? Airnya. Nah, itu diterangkan ya. Dan jelas yang paling mudah itu adalah kaifiat tadi yang sudah diterangkan yang pertama, yaitu dia apa? Dia ambil air 3 kali. Pada tiap-tiap cidukan tadi itu dia bagi antara berkumur-kumur dengan menghirup apa? Air. Itu yang paling mudah. Dan itu yang paling mudahnya. Ya, ini dari ringkasan tentang cara berkumur-kumur, menghirup air dan mengeluarkan airnya. Dari Syekh terangkan di situ ya, dikeluarkan dengan tangan kirinya. Dengan tangan kirinya. Dan kemudian yang berikutnya dia mencuci wajahnya 3 kali. Ini sudah diterangkan ya, bagaimana dari kaifiat mencuci apa? Wajah. Dan sudah kita bahas bagaimana batasan wajah itu. Dari tingginya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya, adapun lebarnya dari dagu yang menonjol di depan telinga itu, ya, sebelah kanan sampai ke sebelah kiri. Itu lebarnya. Jadi pipi ini masuk dari wajah ya. Dan demikian pula tulang yang ada di bawahnya pipi. Itu dari hal yang wajib untuk dibasuh. Dan ketika membasuh wajah, dilakukan 3 kali. Dan ini memang yang paling sempurnanya. Ketika dia lakukan berapa kali? 3 kali. Dipahami ya? Kemudian diterangkan di situ, dan Syekh ulangi lagi ya. Atau dan di situ Syekh terangkan tentang masalah tadi. Yang sudah diterangkan ya. Batasan wajah tadi itu. Nah. Kemudian yang berikutnya ya. Dia mencuci juga dari jenggot yang ada di wajahnya. Ya mungkin kalau kita bahasanya cambang ya. Dan itu dari hal yang wajib untuk dicuci. Karena dia dari hal yang tumbuh di pipi, misalnya kan. Jadi dibedakannya ada jenggot yang tumbuh di dagu. Ya. Dan bagian dari jenggot juga yang tidak boleh dipotong adalah rambut yang tumbuh ya di pipi itu. Kalau batas di atasnya itu di tulang yang ada di depan telinga. Ada tulang yang mendatar begitu, di atasnya dipotong kalau cukur rambut, di bawahnya jangan dipotong. Begitu ya. Karena itu bagian dari apa? Dari lihya, dari jenggot yang wajib untuk dibasuh ketika apa? Berwudu. Nah, baik. Di sini beliau ingatkan di situ, yaitu jenggot yang tumbuh di wajah, di pipi tadi itu juga dari hal yang wajib untuk dicuci, walaupun dia panjang, ya. Adapun kalau dia jenggotnya misalnya ringan atau tipis rambutnya, ya, maka wajib dia cuci. Ya, bagian dalamnya dan bagian luarnya. Yang tadi kita berbicara masalah yang tumbuh di pipi tadi ya. Tapi kalau dia tebal misalnya, ya, maka yang dicuci itu hanyalah yang bagian luarnya saja. Adapun yang bagian dalamnya disela-selai saja dengan jarinya. Ini sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya. Tapi demikian pula jenggot yang tumbuh di dagunya ya ke bawah, itu juga dari hal yang disunahkan untuk disela-selai dalam masalah ini. Ya telah warid hadis dalam masalah itu ya, sudah kita baca dalam riwayat At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhalilu lihyatahu fil wudu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyela-nyelai jenggotnya
ketika berwudu. Nah, dipahami ya? Baik. Kemudian setelah dia cuci wajahnya, jadi tadi wajah seperti tadi ya pembahasannya. Dia tahu apa itu batasan wajah, panjangnya, tingginya, lebarnya. Nah, dan tadi ada hal-hal yang diterangkan oleh Syekh dari rambut yang tumbuh di pipi itu dari hal yang wajib untuk dicuci. Jika dia tipis, maka dicuci semuanya, bagian luar dan dalamnya. Tapi kalau dia panjang, maka dia cukup mencuci bagian luarnya, dia basuh pakai air, yang bagian dalamnya dia selai-selai saja seluruhnya dengan jenggot yang ada di bawah. Baik, dari dagunya ya. Nah, baik. Ini dari cara mencuci apa? Wajah. Jadi selesai sudah wajah tadi ya. Itu dilakukan 3 kali. Itu batasan sunnahnya ya, sempurnanya seperti itu. Kalau batasan wajibnya 1 kali saja. Yang sudah diterangkan ya. Nah, kemudian dia mencuci kedua tangannya bersama dengan siku 3 kali. Ini sudah kita bahas ya. Dan sudah tadi kita baca hadis Utsman tadi itu. Nah, thumma ghassala wajhahu 3 marrat, thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat, thumma al-yusra mithla dhalik. Ya, dan sudah kita rinci ya. Kanan dulu baru apa? Kiri. Jadi itu dari hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, jangan dibalik. Apalagi di sana ada hadis dalam masalah ini ya. Nabi memerintah untuk memulai dengan yang kanan, ya, baru yang kiri. Nah, ibda bima yaminikum. Nah, mulailah dengan hal-hal yang kanan. Dan diterangkan juga oleh Aisyah bahwasanya Nabi SAW itu mencintai menggunakan hal yang kanan, ya, baru yang kiri. Nah, itu diterangkan dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam 4, wa idza tawadda'tum fabada'u bima yaminikum. Jika kalian berwudu, maka mulailah ya dari bagian-bagian yang kanan kalian. Ini kalau anggota wudunya tadi itu berpasangan ya, seperti tangan dan kaki. Nah, baik. Dan juga tadi diterangkan di hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Adalah Nabi SAW, kata beliau, senantiasa tayammun itu menjadi hal yang sifat dari beliau dalam bersisirnya, dalam memakai sendalnya, dalam bersisirnya, dalam bersucinya, dan pada segala perkara ya, dan pada segala perkaranya. Tapi ini sudah kita terangkannya di pembahasan masalah membuang hajat. Kalau pada perkara-perkara yang bersih, jelas seperti itu, duluan yang kanan baru apa? Kiri. Tapi kalau dia bentuknya menghilangkan kotoran ya, maka itu dia gunakan tangan kiri. Dia gunakan apa? Tangan kiri. Nah, jadi tadi kalau dia mencuci tangan sampai ke siku, maka dia cuci tangan kanan dulu, ya, baru tangan kiri 3 kali. Ini tadi diterangkan dalam hadis Utsman bin Affan. Baik. Dan Syekh terangkan di situ ya, batasan tangan yang dicuci itu dari ujung jari jemari sampai apa? Ke siku. Siku dan di atasnya begitu. Itu batasan yang lebih sempurnanya ya. Ya, ada juga pendapat sebagian ulama dari pergelangan saja sampai ke siku pas. Jadi siku masuk. Tapi kalau di sini dari orang yang Syekh dicuci juga dari jari jemarinya, nah, sampai melewati apa? Masuk ke lengannya. Ya, di atasnya siku kan ada lengan. Masuk ke situ. Ya, beliau di sini berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah yang sudah kita baca ya. Maksudnya Abu Hurairah telah pernah mencontohkan dari tata cara Nabi SAW berwudu. Beliau ketika mencuci tangannya melewatkan sampai ke lengan. Beliau mencuci kakinya, beliau lewatkan sampai ke betis, begitu ya, melewati mata kaki. Dan kata beliau, demikianlah aku melihat Nabi SAW berwudu.
Nah, ya kemudian juga beliau ingatkan di sini ya, ketika seorang mencuci lengan, hendaknya dia perhatikan dari hal-hal yang menghalangi dari wudhu itu. Ya, misalnya kalau ada apa dari adonan roti misalnya, atau tanah, atau apa saja yang menghalangi dari kukunya atau kulitnya, ketika dia basuh tangannya sampai ke siku, itu yang biasanya kadang terkena ada halangan seperti tadi itu, ada penghalang. Jadi bersihkan dulu begitu ya. Kalau dia lupa bersihkan, dibersihkan pas ketika berwudu. Dia garuk sampai terbuka tadi itu. Kemudian tetap dia sambil membasuh tangannya. Kemudian diterangkan berikutnya, setelah dicuci tangan 3 kali dan telah diterangkan tadi bagaimana kaifiatnya. Ya. Dan ini di sini ada keluasannya. Nah, kalau diterangkan dari bahasa ayat tadi itu, tentunya dimulai dari tangannya sampai ke siku, begitu ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Itu yang diperhatikan ya. Jadi dia tidak dibalik dari siku ke ke tangan, begitu ya. Tapi dari tangan, dari telapak tangan, kalau dia ingin cuci juga telapak tangannya, ya sampai ke siku. Jadi siku itu nanti terakhir dicuci ya. Baru itu diambil lagi yang kedua seperti itu, dicuci juga tangannya sampai ke siku, terus begitu 3 kali dilakukan, kanan, kemudian setelah itu baru kiri. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Nah, diterangkan di sini ya. Ya, mengusap kepala 1 kali saja bersama dengan telinga. Nah, itu dengan menggunakan air yang sudah dengan menggunakan air yang baru ya, maksudnya bukan air yang dipakai tadi ketika mengusap bukan air yang dipakai ketika mencuci tangan sampai siku. Jadi setelah selesai dicuci tangan sampai siku, kanan selesai 3 kali tadi ya, sudah diterangkan, kiri 3 kali, baru diambil lagi air yang baru. Kemudian dikatakan tadi dia mengusap ya. Dan itu sejalan dengan hadis yang sudah kita baca ya. Nah, dari Utsman tadi itu beliau mengusap ya kepalanya. Dan arti mengusap itu beda dengan mencuci. Beda dengan mencuci. Kalau mencuci tadi kan dia basuhkan air. Tapi kalau kepala ya dikatakan tadi tsumma masaha bi ra'si. Nah, kemudian beliau mengusap kepalanya. Di sini tidak diterangkan bagaimana cara mengusap kepala. Tapi diterangkan dalam Abdullah bin Zaid, dalam hadis Abdullah bin Zaid itu diterangkan ya. Masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim juga ya. Dan beliau mengusap, atau Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Zaid, mengusap kepalanya. Ya, beliau awalnya menghadapkan tangannya, ya, diarahkan ke belakang, kemudian beliau kembalikan lagi. Ya. Lebih rinci lagi diterangkan di hadis setelahnya, atau di riwayat setelahnya, dari hadis Abdullah bin Zaid juga, atau dari riwayat yang lain ya, dari hadis yang lain, masih dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Diterangkan di situ, bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Ini yang paling jelas. Ya, beliau memulai dari permulaan kepalanya tadi ya, dari ubun-ubunnya, tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai beliau menjalankan tangannya sampai ke tengguknya di belakang ya. Ya. Dan beliau kembalikan lagi ke tempat yang beliau mulai tadi itu. Nah, jadi jalankan kepalanya begitu ya. Dijalankan kedua tangannya di kepalanya sampai di tengguknya. Kemudian beliau kembalikan lagi ke depan. Itu cara mengusap kepala. Dan itu dilakukan 1 kali saja. Ya. Nah, ya, dan sudah diterangkan kemarin ya di kaifiat atau di rincian tentang masalah furudul wudu.
Kalau dia mengusap kepalanya, maka di situ juga telinga ikut. Karena kata Nabi SAW, al-udhunani minar ra's. Dua telinga itu bagian dari kepala. Jadi kalau kepala diusap, telinga juga diusap. Ya. Kalau kepala diusap satu kali, maka telinga juga diusap satu kali. Karena dua telinga bagian dari apa? Kepala. Jadi caranya kayak tadi, setelah diambil air, dia usap kepalanya, dan sudah diterangkan ya, dari sini juga ada selang pendapat dari para ulama, apakah diusap seluruh kepalanya atau sebagian. Ya, kalau yang lebih hati-hatinya dia usap semuanya, dijalankan tangannya, kedua tangannya di atas kepalanya, ya sampai di tengguknya, kemudian dikembalikan lagi. Nah, kemudian setelah itu langsung dia mengusap telinganya. Sekarang bagaimana cara mengusap telinga? Diterangkan dalam hadis itu, dalam riwayat Abu Daud dan selainnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin As, dari sifat oleh Nabi SAW juga. Dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, "Thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi." Kata Abdullah bin Amr bin As, kemudian beliau SAW mengusap kepalanya. Ya, setelah itu beliau memasukkan jari telunjuknya dalam telinganya, dan kedua ibu jarinya itu mengusap bagian punggung telinganya, maksudnya bagian belakang telinga begitu ya. Jadi masukkan jari telunjuknya di telinganya, kemudian ibu jari tadi itu mengusap mengusap bagian belakang telinga. Ya. Itu dari cara mengusap telinga. Tapi ingat ya, ini tidak diambil air yang baru. Dia masih lanjutan tadi. Setelah mengusap kepala, ya, terus dia langsung lanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Dipaham ya? Ini cara mengusap kepala dan telinga. Baik. Nah, di situ diterangkan oleh Syekh juga ya, ada apa yang sudah kita baca tadi itu dari hadis adalah makna dari apa yang dikatakan oleh Syekh tadi itu. Nah, baik. Ya, berikut yang terakhir, beliau mencuci kedua kakinya 3 kali sampai ke mata kaki. Dan mata kaki itu adalah dua tulang yang menonjol ya. Dan pada bagian bawah betis. Dan itu saya kira dari hal yang dimaklumi. Nah, tiap-tiap orang punya mata kaki. Hanya kadang ada yang mata kakinya agak menonjol tulangnya, ada juga yang tidak terlalu. Yang jelas itu ada tulang yang menonjol ya, yang muncul di bawah betis dari arah dalam. Itu yang dikatakan mata kaki. Nah, itu yang dikatakan mata kaki. Baik. Ya. Adapun kalau misalnya tangannya dia terputus, di sini diterangkan ya. Kalau misalnya ada yang tangan yang terputus sampai ke sikunya begitu, maka yang dia cuci di situ adalah hal yang terputus tadi itu. Ya, pas di bawahnya lengan. Demikian pula kalau misalnya ada yang terpotong kakinya sampai ke mata kaki, maka yang dia cuci adalah bagian yang terpotong saja dari pas di mata kaki itu. Ya. Dan di sana Allah Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintah kalian kepada suatu perkara, maka lakukanlah hal tersebut. Ya, lakukanlah hal itu ya sesuai dengan kemampuan kalian. Ini diterangkan oleh riwayat Al-Bukhari Muslim. Dan itu kalau misalnya terpotong tadi ya, pas di siku atau di mata kakinya. Kalau dia tangannya terpotong di pertengahan tangan, ya dia cuci aja yang bisa dicuci di situ. Ya, dan dipahami ya. Atau kakinya misalnya qadarullah ya terpotong jari-jarinya, maka dia hanya mencuci apa yang di bawah mata kaki tadi dan mata kakinya. Baik. Itu yang diperhatikan ya dalam masalah ini. Baik. Jadi dari kaifiat tata cara wudu. Sedikit lagi ya. Dan
Kemudian setelah berwudu, di situ ada sifat wudhu Nabi SAW juga, yaitu dia membaca doa setelah wudu. Dan sudah kita singgung kemarin, doa setelah wudu itu yaitu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu diterangkan dalam riwayat. Nah, Imam Muslim ya. Kemudian juga ada riwayat yang lain dari riwayat di luar Al-Bukhari Muslim yang sudah kita baca kemarin ya. Ada doa yang lain yaitu dia baca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dari hal yang disunahkan juga ketika selesai berwudu. Nah, dengan ini sudah selesai tentang pembahasan ringkasan dari tata cara sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terangkan setelahnya ada hal-hal yang diingatkan tentang masalah penggunaan air. Itu kita akan baca nanti insyaallah di pembahasan berikutnya. Yang segera itu dulu ya. Jadi ini dari kaifiyat wudu tadi, ini gabungan ya antara rukun-rukun wudu atau fardhu wudu dan sunnah-sunnah dalam wudu. Segera itu dulu ya. Ini sudah cukup insyaallah taala. Waktu sudah masuk dan kita akhiri. Dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti bisa aja. Pertanyaan nanti bisa ya kalau ada yang tanya.